Iya, dipercepat ya, Pak. Oke, oke, oke. Aku tunggu ya, Pak ya. Siap. Oke. Kalau udah gede bisa lo jual dapat duit deh.
Kan tadi si Angel ngajak lo makan. Kenapa lo nggak mau? Lo mau gue bejek apa gimana? Apa gue ternak lo? Hah? Bapak, ayo sini. Mbak. Kakinya nggak apa-apa. Maaf ya. Kalian berdua nggak apa-apa kan? Kamu teh kalau nyetir yang hati-hati, kenapa? Nyawa orang itu berharga tahu. Aduh mbak, nggak usah marah gitu dong mbak. Kan teman saya udah minta maaf. Lagian kalau mbak marah tuh ke saya mbak, karena saya nyetir. Ya sama aja tuh, mau dia kayak mau kamu, tetap aja mobil itu hampir nabrak kita. Udah, Naura nggak apa-apa kok. Gua nggak apa-apa kok, tuh lihat deh. Tuh, kan nggak apa-apa tuh, nggak ada luka-luka, sehat-sehat aja. Yaudah. Pokoknya lain kali hati-hati. Ya gini aja deh. Sebagai permintaan maaf saya, Mbak Maya mau kemana? Kita berdua antar. Hijau ya? Enggak usah. Mau kemana? Kita mau ke sana. Mat sih, lu itu lapar mata atau lapar beneran sih? Ayo ah. Gua lindes. Buruan. Aduh, Mel, kita mendingan pulang aja. Bikin skripsi daripada kayak ginian. Ngomong gratis, tahu kali aja kita ketemu jodoh di sini. Ih, jodoh dipikirin. Udah, diam aja. Dia kan? Oh, Miss Angel. Halo Miss Angel. Jo, kok lo yang ngangkat sih? Harus mana? Oh,
Si Aris katanya sih keluar. Ya, paling dia sekitar hotel. Oh, gue dengar-dengar ada insiden kecelakaan ya waktu fashion show digelar. Oh, iya sih sedikit tapi udah nggak apa-apa kok. Nyantai aja, aja gak usah dipikirin, nyantai. Haris gak apa-apa kan? Haris aman, terkendali, sehat banget. Nggak apa-apa, ada Jojo yang jagain. Iya. Ya udah, syukur deh. Hah? Kesempatan apaan? Ya kesempatan untuk lu bisa lebih deket lagi sama Kang Haris. Kali aja kalian jodoh. Ih, enggak ah, Tapi Kang Haris keren loh. enggak mau. Kenapa sih? Amel, aku tuh nggak mau dikira cewek gampangan. Masa baru 2 kali ketemu aja langsung kasih nomor handphone? Ya, berarti ngarep kan ada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ngaku. Jangan ngayal deh. Siapa juga yang mau ketemu sama dia? Ih, hati-hati loh. Ngomong kayak gitu ntar tau-tau kesem-sem jatuh cinta, nggak bisa lupa. Au! Apaan sih? Kamu tuh rese deh. Ih, apaan sih orang cuma ngomong kayak gitu doang? Tapi gue tanya deh, Kang Haris keren loh. Bener gak? Coba ditanya kayak gitu aja udah keselak, makanya pelan-pelan minumnya. Iya juga ya. Itu cowok emang keren. Astagfirullahaladzim, kenapa malah mikirin cowok? Biasa aja. Jalan yuk, kemana kek, keluar gitu. Gimana? Ya ayolah. Akhirnya, gue mesti manfaatin kesempatan ini. Ya Aris, gue happy banget deh malam ini. Ya udah. Gue istirahat ya. Tunggu, Kapan lagi? itu spesial buat lo. Nadia, gue mau ngomong sama lo. Gue ngontrak lo di sini sebagai model. Jadi please lo profesional dan gak usah macem-macem. Maksudnya macam-macam apa sih, Mbak? Gue kan udah nunjukin profesionalitas gue. Maksud gue di luar kerjaan, Nadia. Lo ngapain sih ngegoda-godain Haris? Kan lo tau sendiri, Haris itu pacarnya Angel. Biar gimana yang bayar lo tuh Angel. Gue minta lo hargain dia sedikit. Sekali lagi, gue minta lo tetap fokus kerja, oke?
Sering-sering aja kayak gini. Makan gratis sampai puas. Gampang. Buat kalian berdua apa sih enggak? Iya, Mel teh malu-maluin. Kok malu-maluin sih? Orang Kang Haris juga gak kenapa-napa. Iya. Mel, panggilnya nggak usah pakai kangkangan. Haris aja. Kan tua banget muka gua. Ya enggak, lebih sopan aja. Ya udahlah. Ya udah kok gitu Mas aja, jangan kangkangan. Ya kan gua orang Jawa. Oh, Kang Haris, maksudnya Mas Haris dari Jawa? Jawa mananya? Jawa Timur, Kediri. Wow. Lu orang Jawa juga, Mel? Emang kelihatan ya? Enggak sih. Mana-mana. Mamaku dari Padang, tapi akunya lahir Jakarta, gede juga Jakarta. Kuliah jadi Bandung deh. Sini kos atau sama saudara? Kos, tuh bareng Laura. Lu kos juga? Iya, Mas. Kirain dari logatnya mah orang sini. Orang sini kan? Iya. Nggak pantas. Gelis. Gelis, gitu kan ya? Iya sih, gelis. Tapi jutek. Ih, kamu teh. Enggak bercanda tuh. Laura ini orangnya baik loh. Perhatian, dia pinter lagi. Rajin menabung. Cuci bajunya bersih. Ra, lu kalau orang sini kenapa nggak kos? Kenapa nggak tinggal di rumah? Rumah aku teh di Ciwidey. Jadi lumayan lah kalau bolak-balik dari kampus ke rumah. Oh iya. Mel. Ra, kalau kalian lagi kosong, misalnya nanti gue lagi break, mau nggak anterin gue jalan-jalan jadi tour guide gitu? Soalnya nungguin di hotel boring lama-lama. Boleh dong, Mas. Mas datang aja ke kosan, hitung-hitung ya jemput kita, habis itu kita baru keliling Bandung. Gimana? Ya kalau gitu ntar pulangnya sekalian aja gue anterin. Wah. Biar gue tau kos-kosannya di mana. Boleh. Udah irit makan, ongkos lagi. Jarang-jarang, Naura. Nggak apa-apa. Jujur itu kadang lebih baik. Aku diam aja deh. Aku diam aja. Jika bertemu si dia, oh, baru sebentar bisa saja, rinduku sudah melanda. Kemana emangnya? Makan siang? Anggap aja ini permintaan maaf. Kemarin kan gue hampir nyelakain lu berdua. Terus juga ini, ya rasa terima kasih. Lu udah nyelamatin gue kemarin. Kirain dari logatnya mah orang sini. Orang sini kan? Ternyata Mas Haris emang baik orangnya. Emang bener juga. Emang keren tuh orang. Ya makanya Umi teh ingetin, nanti kalau kamu punya pacar kamu teh jangan
Tapi kalau nggak makan, kelingan. Nggak lucu dong kalau gue pingsan gara-gara kelaparan. Iya sih. Boleh minta suapin? Ya udah, Mas Haris. Aku suapin. Bener ya nggak apa-apa ya? Iya, iya. Satu-satu. Ini tenang aja, gue nggak
masalah profesionalitas. Gue yakin lo tahu kan gimana Haris. Lo tahu kan? Di bawah gimana Naura? Naura. Naura siapa Jojo? Siapa Naura? Itu cewek yang nolongin dia pas insiden kecelakaan kemarin, Maya. Aduh, jangan sampai Angel tahu kalau dia janjian sama cewek Bandung. Makanya jangan bikin pusing. Lu itu nggak usah ngomong juga ke Angel. Makanya, lo juga sih lagi yang ngebiarin. Itu urusan dia, ngapain gue ngurus? Haris kegaya cewek sini. Gak bisa. Gue gak boleh keduluan sama tuh cewek. Ini maksudnya apa-apaan coba? Riz, sejak kapan lo gak profesional sama kerjaan lo gini? Mai, santai dong. Maaf tadi gue ada urusan sebentar, kan ada Jojo yang gantiin gue. Sama cewek sini? Iya. Riz, bukannya gue mau ikut campur sama urusan pribadi lo. Tapi di sini kita kerja. Udahlah, lo gak usah cari masalah. Gue cari masalah apa? Kalau sampai Angel tahu, lo pasti berantem lagi. Lo gak capek berantem terus? Mai, gue sama Angel udah putus. Lagian habis kerjaan ini gue resign, jadi lo gak usah pusing. Tuh handphone lo bunyi. Angkat. Iya Angel. Mai, lo lagi sama Haris gak sekarang? HP dia mati, gue mau nelfon gak bisa. Apaan? Lo itu gue kirim ke sana buat kerja, bukan buat ngegepet model-model yang ada di sana. Profesional bisa gak sih? Maksudnya apaan sih? Gue udah lihat tuh foto yang udah diupload sama Nadia di medsosnya dia. Maksud lo apa coba? Gue ngasih lo kepercayaan tapi lo beginiin gue, iya? Ya, lo tumben perhatian sama gue. Biasanya kan cuma perhatian sama kerjaan doang. Jangan ganti topik. Gue lagi ngomongin tentang lo sama Nadia, bukan kerjaan gue. Ya, bisa nggak sih ngaringin gue? Lo pikir gue siapa? Asisten lo? Sorry ya, orang juga pegah kali lama-lama diomongin kayak gitu terus sama lo. Dikit-dikit emosi. Kenapa jadi lo yang lebih marah daripada gue? Ya udah gini deh, lo maunya apa sekarang? Putus. Thank you. Bisa kuliah di tempat favorit. Ku bingung jadinya, jadi serba salah. Ku bingung jadinya, jadi serba salah.
sorry ya ganggu malam-malam gini. Ada apaan? Tadi gue gak sengaja dengar lo ribut gitu sama Mbak Angel di telepon. Pasti gara-gara foto yang gue upload di sosmed ya. Sorry banget ya kalau gak gue upload pasti lo gak bakalan ribut deh sama Mbak Angel. Ya, gak apa-apa kok. Santai aja kali. By the way, lo gak keberatan kan buat ngajak gue jalan lagi malam ini? Gue masih kehilangan mood. Ajak yang lain, gue ngantuk soalnya. Sorry ya. Jo ya kali lo nggak tahu alamat mereka di mana, kasih tahu gue kayak Jo. Beneran Nadia, aku nggak tahu alamat mereka. Yang gue tahu itu cuma nama dia doang. Ya udah, namanya siapa? Lu tanya aja langsung sama Haris. Ya lah Jo, gue nanya sama Haris sama aja bohong. Mana mau dia kasih tahu gue, makanya gue nanya lu. Ya, Haris aja nggak mau ngasih tahu ke lu. Masa iya gue yang lemes ke lu? Jo tuh nyebelin banget. Cewek cantik-cantik agresif banget sih. Untung si Montong nggak gitu. Kok gitu? Iya, gak tangan gue. Udah, ditelepon aja langsung orangnya daripada penasaran, mikirin terus dari tadi ngeliatin handphone gelisah. Aku teh ngeliatin handphone terus karena handphone aku itu mau lobet. Naura, gak usah bohong sama gua. Kita kan udah kenal lama, ya kan? Ya dong, bener kan? Bener dong. Biasanya kan lu orangnya rapi banget. Pasti malam-malam kan lu udah ngecharge. Coba mana gue liat, mana gue liat. Nggak ada, tuh. Nggak ada. Tuh kan? Bohong kan? Bohong kan? Iya. Assalamualaikum. Iya Mas Haris. Hah? Nanti malam? Oh iya boleh. Tapi Mas Haris, aku sama Amel ya bareng. Ya udah. Waalaikumsalam. Nah, bener kan apa kata gue? Mau sosok handphone lobet. Kalau cinta sudah melekat. Si Naura rasanya enak. Ya apaan sih Amel? Yang mau tinggal di sini, Hah? Mas Harisnya mau tinggal di sini? biar aku bisa fokus sama kamu. Oh, pantesan aja Mbak Angelnya ditinggalin. Ternyata udah ada cadangannya kok. Lo ngapain di sini? Asal lo tahu ya, Haris ini udah punya pacar. Jadi lo jangan pernah ngarep untuk bisa lebih dari temen sama dia. Lu gak ada pantas-pantasnya ngomong kayak gitu ke Naura. Oh, jadi namanya Naura ya? Sekarang lo mendingan pergi deh. Gak usah ikut campur urusan gue. Naura, lu mau kemana? Mas, lepasin Mas. Naura, aku jelasin dulu, kamu jangan marah-marah. Mas, gak ada yang perlu dijelasin. Di antara kita teh
Nggak ada apa-apa. Naura. Naura. Udah sih, ngapain cewek kayak gitu dikejar? Enggak, Lo apa sih? Naura tau gak? kok Nora sih? Tapi kan emang kenyataannya kayak gitu, Riz. Iya kenyataannya dulu Naura. Apa? Di Bandung jangan ribut ya. Jangan takut putus, jangan takut jadi jomblo. Ada taman yang dibangun Kang Emil, taman jomblo. Tinggal duduk di sana aja nangkring, dapat jodoh lagi. Oke? Iya Pak. Pak ya. Iya, jangan ribut-ribut di Bandung mah. Damai di Bandung. Iya Pak. Ya. Permisi Pak. Oke, mangga. Riz, kok gue ditinggalin sih? Ih, Seger. Mak. Loh. Mas Haris, Naura yang mana? Pergi. Kok bisa? Ribet ceritanya. Mel, minta tolong dong. Jelasin ke Naura yang dia denger itu nggak bener. Maksudnya? Ra, gue yakin kok Mas Haris orangnya nggak kayak gitu. Ya, mana kita tahu Mel. Kita kan juga nggak terlalu dekat sama Mas Haris. Ya, Jojo sih yang baik cerita sama gue tentang Mas Haris. Dan kalau yang gue tangkap dari ceritanya, Mas Haris tuh orangnya baik banget loh. Ra, Umi lo. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Naura, besok kamu pulang ya? Ada yang mau Umi bicarakan sama kamu. Soal apa Mi? Nanti bicaranya di rumah saja. Iya Mi, iya. Waalaikumsalam. Bingung jadinya, jadi serba salah. Naura masih marah sama gue ya? Gimana ya Mas? Kalau soal itu sih Amel kurang tahu. Yang Amel tahu, uminya Naura itu telepon untuk minta Naura hari ini pulang kampung. Pulang kampung. Mas Haris, tenang aja. Karena yang Amel tahu itu Naura kalau pulang kampung nggak pernah lama. Kampungnya di mana? Di Ciwidey, Mas. Mas lupa ya? Waktu di kafe kan Naura pernah bilang. Ya maaf Mel. Kalau lagi panik gini gue suka ngeblank. Ciwidey. Ciwidey sebelah mana? Gue hari ini sama besok emang ada pemotretan di sana. Amel sih tahu, tapi untuk Mas Haris ketemu sama Naura di sana, Amel ragu. Kenapa?
Gini deh. Hari ini ada kuliah? Nggak ada, Mas. Libur 3 hari. Nah, pas. Temenin gue yuk ke Ciwidey. Hah? Ayolah, tolongin gue, Mel. Libur kan 3 hari kan? Sekarang packing, gue tungguin di mobil. Aduh, Thank you, Mel. Mas! Gimana ya? Kenapa, Mi? Kok tiba-tiba mendadak suruh Naura pulang? Umi nyuruh kamu pulang karena Umi itu mau jodohin kamu sama Jang Asep, anaknya Juragan Jaja. Umi, Naura teh kan masih kuliah. Sebentar juga kan lulus kuliah. Umi teh takut kalau kamu teh naon teh jadi perawan tua. Ya kan nggak salah kalau Naura pengen nikmatin masa mudanya Naura, Umi. Terus masih mau tahu gimana rasanya kerja, Umi. Aduh Naura, setinggi-tingginya kamu dapat penghasilan, ujung-ujungnya juga ke dapur juga. Ya tapi kan ntar Naura kan bisa ngebantu keuangan suaminya Naura, Umi. Naura, kamu teh kenapa sih? Makin hari kamu teh makin ngelawan sama Umi. Umi, Naura teh nggak ngelawan. Tapi Naura itu pengen cari calon yang srek sama hatinya Naura. Naura, Asep itu orangnya baik, ganteng, sarjana dari kota. Bahkan dia tuh pernah mondok pesantren. Pokoknya kamu teh pasti suka deh sama dia. Besok Umi akan bilang ya sama Juragan Jaja kalau kamu teh siap dijodohin sama anaknya. Umi, sebenarnya Naura teh udah punya pacar. Kamu sudah punya pacar? Bercanda kamu mah? Enggak, Naura nggak bercanda kok. Asalnya dari mana? Masih kuliah apa sudah kerja? Nah, kalau tentang itu, Naura teh belum bisa jelasin, Umi. Kamu mah kumaha atuh? Bilang sudah punya pacar, tapi nggak bisa ngejelasin identitasnya dari mana. Oh, Umi tahu sekarang. Kamu sengaja kan bilang sudah punya pacar karena kamu tuh biar nggak dijodohin sama Jang Asep, ya kan? Ah, Umi, bukan kayak gitu, sama sekali nggak kayak gitu. Pokoknya Umi akan tetap jodohin kamu sama Jang Asep. Kalau kamu
kalau saya tidak akan merestui Naura berpacaran dengan orang Jawa. Iya, Umi. Saya sudah tahu. Tapi maaf, apa salah kalau saya memiliki perasaan cinta dan nyaman ke Naura? Ya salah, karena kamu orang Jawa. Tolong Umi, jangan jadikan suku sebagai alasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak pernah membedakan hambanya berdasarkan suku. Sekarang begini Umi, yang namanya pernikahan pasti ada suka dan duka. Masing-masing pasangan pun punya cara sendiri-sendiri untuk menyelesaikan masalah mereka. Ya, kalau pada akhirnya mereka harus berpisah, alasannya bukan karena suku, tapi mungkin karena permasalahan mereka yang nggak bisa diselesaikan. Tapi Naura itu sudah saya jodohkan sama pemuda sini. Ku hanya ingin kamu. Naura cinta dengan orang itu. Enggak. Naura sama sekali nggak cinta sama dia. Ingin aku pun pergi. Tapi saya itu tidak boleh melanggar leluhur. Mamali. Iya Umi. Tapi apa Umi tega melihat Naura nanti menghabiskan waktu bersama orang yang tidak dia cintai? Umi yakin pernikahan Naura dengan orang itu akan langgeng tanpa dasar rasa cinta. Umi, saya mohon beri saya kesempatan. Insya Allah saya akan membahagiakan Naura. Kalau memang kamu serius sama Naura, bawa orang tua kamu ke sini. Saya mau bicara sama mereka. Baik Umi. Ku hanya ingin kamu. Kau buatku jatuh cinta dengan. Mas Haris, Umi itu orangnya nggak bisa diajak main-main. Orangnya serius banget. Aku serius. Pacarnya Mas Haris gimana? Hubungan aku sama Angel tuh udah gak bisa dilanjutin lagi. Maaf aku gak bisa cerita kenapanya. Aku gak mau ngejelekin dia soalnya. Biar gimana juga kan, dulu aku pernah punya hubungan baik sama Angel. Apa ini suratan takdirmu ya Allah? Terima kasih karena Engkau mengirimkan laki-laki yang bertanggung jawab seperti Mas Haris. Ku bingung jadinya, jadi serba salah. Angel, Kenapa?
Kaget yang ngeliatin aku di sini. Kaget aku mergokin kamu sama cewek lain ya. Bener ya, Riz. Aku gak nyangka kamu bisa hianatin aku kayak gini. Siapa yang ngianatin? Kita udah putus, hubungan kita nggak bisa dilanjutin lagi. Tapi aku janji aku mau berubah, babe. Telat, Angel. Telat kenapa? Karena ada perempuan ini ya? Kamu udah kenal sama dia duluan? Dia nggak ada hubungannya. Hubungan aku sama kamu udah berantakan dari dulu. Aku kasih tahu ya, siapapun laki-lakinya, kalau dia normal, dia pasti protes sama sifat kamu yang gila kerja. Kamu harus mau ngehargain orang kalau kamu mau dihargain. Shh, udah deh, gak usah nasihatin gue lagi. Loh, asal lo tahu nih ya, Haris itu pacar resmi gue. Sebelum dia kenal sama lo. Dan kita belum ada kata-kata resmi putus. Naura. Haris, Apa lagi sih? kalau kayak gini caranya, kita resmi putus. Karena gue gak sudi punya pacar kayak lo yang lemah dan gampang baperan sama cewek. Naura! Naura! Gak ada gunanya, Riz. Lu nyari orang yang udah ngebocorin hubungan lu dengan Naura ke Angel. Menurut gue sih lu tuh harus kudu introspeksi diri. Karena menurut gue ya, ini semua murni kesalahan lu. Salah gua. Salah gua apa gue tanya? Haris, lu ingat gak sih? Lu ingat lagi, sebelum lu kenal dengan Naura, lu itu masih menjalin hubungan dengan Angel. Lu ingat gak? Udah gue putusin kali. Tapi, dia nerima nggak? Nggak sih. Nah, sekarang lu udah tahu kan jawabannya? Makanya lu selesaiin dulu hubungan lu dengan Angel. Kan kalau begini, kasihan mereka. Si Angel, si Naura, baper sama lu, sakit hati mereka. Hah, gara cinta lu yang gak seberapa itu. Ya oke, katakanlah gua yang salah. Sekarang gua harus apa? Tuh kan, kalau udah gini ujung-ujungnya larinya pasti ke gue. Gue deh jadi PMK. PMK apaan deh? Pemadam kebakaran. Puas lo. Riz, tunggu. Riz, sorry ya, gue ikut sedih. Gara-gara kejadian tadi siang, lo jadi kehilangan dua-duanya. Gue cuma ngerasa kehilangan Naura kok. Riz, lo udah gak waras ya? Masa rela kehilangan Angel buat perempuan kayak gitu doang sih? Naura tuh masih punya banyak waktu buat gua. Dia merhatiin gua. Dia ngehargain gua. Ya kalau kayak gitu doang kan gue juga bisa. Gua kasih tahu ya. Dari awal gua nggak pernah respect sama lo. Jadi amit-amit banget kok gue sampai suka sama lo. Kok lo tega banget sih ngomong kayak gitu sama gue? Gue tuh udah usaha buat dapetin lo dari awal sampai sekarang, sampai gue ngedatengin Mbak Angel ke sini. Supaya lo tuh nggak dapet dua-duanya. Karena gue pikir kalau lo nggak dapet dua-duanya, lo tuh bakal milih gue, Riz. Lo tuh pici. Cewek baik-baik gak akan pernah pici kayak gitu. Ih, dasar cowok belagu. Gue tuh bisa dapetin 100 cowok kayak lo, tau gak sih, Riz? Salah apa coba, Mel?
Padahal aku udah mulai seneng karena Umi udah ngizinin aku ngejalin hubungan sama Mas Haris. Dan ternyata dia malah ngehianatin aku, Mel. Lo tuh gak boleh nyalain Mas Haris. Lu kan tadi denger sendiri dia ngomong apa sama Angel. Mel, gimana gak mau nyalahin? Kalau Mas Haris itu kenyataannya tuh dia emang benerin ngehianatin aku. Gini, biar clear, gimana kalau lo itu ketemu sama Mas Haris, lo tanya masalah yang terjadi itu apa? Gue sih bukan ngebelain ya, Ra. Tapi kayaknya menurut gue tuh dia masih ada masalah yang belum diceritain ke lo. Itu yang perlu dicari tahu. Sekarang baiknya gimana dong? Ya, temuin. Naura, ada tamu di luar. Namanya Haris. Iya, Bu. Tuh, Ra, Mas Haris datang. Temuin Gi. Enggak. Gue gak mau, lu aja. Udah, biar cepet selesai masalahnya. Lu aja. Gue ngertiin sih kalau Naura nggak mau nemuin gue. Emang gue yang salah. Gue belum sempat cerita apa-apa ke Naura soal hubungan gue. Kejadian yang tadi pagi. Biarpun Mas Haris nggak pernah cerita apa-apa sama Amel, tapi Amel yakin kok kalau Mas Haris tuh nggak ada niatan untuk nyakitin perasaannya Naura ataupun Angel. Cuma memang waktunya aja yang nggak pas. Itu dia. Waktu emang jarang pasnya. Mas Haris tenang aja. Amel sama Naura kan udah sahabatan dari awal kita masuk kuliah. Nah, jadi Amel tahu wataknya Naura tuh seperti apa. Lebih baik Mas Haris sekarang fokusin dan tunjukin kalau Mas Haris itu serius cinta sama Naura. Gitu ya? Iya.
Asal lo tahu nih ya, Haris itu pacar resmi gue. Sebelum dia kenal sama lo. Dan kita belum ada kata-kata resmi putus. Naura, dari tadi Umi perhatiin, kamu kok murung terus? Ada apa sih? Naura nggak apa-apa kok, Umi. Kamu nggak balik ke kosan kamu? Enggak. Besok aja sekalian ada keperluan buat wisuda. Kamu beneran nggak apa-apa? Naura, kamu kenapa? Haris, Umi. Mas Haris ninggalin Naura. Selama ini Umi bener. Kayaknya Naura emang gak bisa ngedeketin laki-laki Jawa. Naura, kenapa sekarang kamu jadi begini? Dulu waktu Umi ngeyakinin kamu yang justru berusaha untuk ngeyakinin Umi kalau Umi itu tidak boleh memandang seseorang karena dari suku. Sekarang setelah Umi menyadari semuanya, justru kamu yang malah begini. Naura bingung, Umi. Naura nggak tahu apa yang harus Naura lakuin. Naura, yang namanya jodoh, mau, rezeki, itu semua dari Allah. Kita sebagai manusia hanya bisa menjalankan dengan ikhlas. Sudah ya, sekarang gak boleh kamu nangis lagi. Ya, Umi. Naura ikhlas kok. Itu Naura. Naura! Mel, biar gue yang jelasin ke Naura. Ra. Mas Haris mau apa lagi? Aku mau ketemu kamu. Biar bisa mainin perasaan aku lagi. Biar bisa kasih aku harapan palsu lagi. Ra, kasih aku kesempatan buat ngejelasin semuanya. Mas Haris, nggak ada yang perlu dijelasin, semuanya udah jelas kok. Kamu harus denger, Ra. Pokoknya sekarang aku mau Mas Haris jangan ganggu aku lagi. Karena aku udah nggak bisa deket-deket sama Mas Haris. Mendingan sekarang Mas Haris pulang aja. Dan jangan ganggu aku lagi.
Ada apa nih kok rame banget? Wah, aku curiga deh. Naura, ditunggu Umi tuh di bawah. Oh, iya. Bentar ya. Iya. Akhirnya ketemu juga ya, Bu. Akhirnya sampai di sini di rumah saya. Ya. Umi. Alhamdulillah sayang, akhirnya kamu datang. Kenalkan, ini calon mertua kamu. Umi ternyata masih ada niat buat jodohin aku. Ih, siapa yang mau jodohin kamu? Ini kan calonmu yang bawa ke sini. Calon mertuamu. Mi, aku nggak ngerti. Iya. Kau nggak percaya sih sama Umi? Aku nggak ngerti, Umi. Ra, kenalin. Ini mama aku. Mama kesini mau ngelamar kamu. Tapi kayaknya aku nggak bisa. Ih, kenapa Naura? Umi, abisnya aku belum rela ninggalin Umi. Naura nggak rela, Umi. Abisnya kan udah kewajiban istri untuk ngikutin suami. Naura. Kalau kamu nggak harus ninggalin Umi gimana? Kalau kamu nikah sama aku kan nggak harus kamu ninggalin Umi kamu. Aku kan udah pernah bilang, aku mau tinggal di sini